Ali Ngabalin minta Rizik Syihab lebih beradab saat kritik pemerintah. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mohtar Ngabalin meminta mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab untuk lebih beradab saat mengkritik pemerintah. Bagaimana sikap kita sekarang Ustaz? Ustaz kita dikeroyok sebanyak-banyak kafir, munafik, Habib Rizik dikeroyok. Bagaimana sikap kita? Yang sanggup menumpahkan darah untuk Habib Rizik, birruh wadam. Habib Rizik dibunuh, kami siap sumpah darah. Mereka saja orang kafir kalau diganggu, cap stempel darah. Kenapa orang Islam tak berani menumpah darah? Kebenaran disakiti, kita harus membela. Birruh wadam. Tak sanggup saya Pak Ustaz, doa. Ya Allah, berikan umur panjang Habib Rizik, kuatkan dia, semangatkan dia, lindungi dia. Doa silahul mu'min, doa senjata orang mereka. Kalau dilihat dari segala aspek justru lebih banyak perbedaan Pak Karni. Usia misalnya saya 77, beliau 65. Ya, saya lahir 77, beliau 65, lebih kurang 12 tahun perbedaan panjang. Saya di Mesir, beliau di Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Mesir ini lebih terbuka, sedangkan Riyadh ini satu mazhab saja. Kemudian pula dari segi nasab, saya orang biasa, beliau Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian ketika ada beberapa hal yang ada titik persamaan. Ketika saya senang sekali dengan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Selama ini saya melihat ada orang yang amar ma'rufnya semangat, ngajak berzikir, ngajak sholawat, ngajak memakmurkan masjid. Tapi ketika mungkar, melihat perbuatan maksiat itu diam, karena memang amar ma'ruf nahi mungkar ini kan terkait dengan kepentingan orang banyak, sehingga kalau itu kita sentuh, kalau ke istilah orang Melayu, kalau periuk belanga orang tersentuh dia mengamuk. Iyalah. Nah, jadi saya simpati dari awal, sebelum saya ketemu beliau, sebelum hiruk pikuk Pilkada Jakarta 2017. Jadi soal keberanian maksud keberaniannya itu bagi saya sesuatu yang menantang, saya senang. Apa fenomena dengan dia balik sekarang ini setelah sekian lama mengungsi lah ke Saudi Arabia? Kalau sekarang itu kan kita lihat Pak Karni, beberapa FB sahabat-sahabat kita itu kan dihilangkan berita terkait semua yang menulis HRS, Imam Besar, Habib Rizik Syihab itu kan langsung hilang. Kemudian yang posting-posting Instagram juga hilang. Saya masih ingat itu ketika kami umroh Januari 2018 di Makkah. Ketika itu saya ada waktu itu Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery Sulaiman mau tes streaming. Sudah dikasih tahu sama yang lain, tes aja, nanti 5 menit pasti down. Dia tes betul. Aku tes, dia bilang. Begitu 5 menit langsung down. Jadi apa sebenarnya kesalahan makhluk hamba Allah yang satu ini? Berapa triliun negeri ini sudah dirugikan? Apa BUMN yang pernah dia jual? Jadi bagi saya itu sesuatu, sehingga sampai menyebut namanya pun, menulis namanya pun. Tapi yang namanya manusia ini kan semakin ditekan, semakin diintimidasi, semakin justru pergolakan semakin. Untuk umat Islam sendiri, bagaimana Ustaz melihat Habib Rizik? Umat Islam ini kita mengajarkan di sekolah-sekolah dari mulai MDA sampai ke Universitas Islam, kita mengajarkan tentang integritas, tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang bagaimana bersikap terhadap penguasa. Tapi kemudian santri-santri itu dalam tanda kutip bisa melihat hipokrit, tidak sesuai dengan yang dibaca di kitab kuning, tidak sesuai dengan yang dia dengar dalam ceramah, dalam kenyataan. Maka dia menggantungkan satu harapan.
sosok yang dia rindukan. Dan itu terjawab pada diri Habib Rizik Syihab. Oleh sebab itu kalau ada orang bertanya, apa rahasia di balik manusia bisa menyambut beliau sedemikian ramai? Ali Ngabalin minta Rizik Syihab lebih beradab saat kritik pemerintah. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mohtar Ngabalin meminta mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab untuk lebih beradab saat mengkritik pemerintah. Ngabalin percaya Rizik paham cara yang baik dalam menyampaikan dakwah. Dia berharap Rizik menerapkan hal itu setelah bebas bersyarat. Ngabalin menyebut Rizik sebagai tokoh berpengaruh di kalangan umat Islam. Dia berharap Rizik membuat teduh suasana di masyarakat seusai menjalani hukuman di penjara. Politikus Partai Golkar itu khawatir ada pandangan negatif dari masyarakat jika Rizik tak mengubah cara berdakwah. Sebelumnya, Rizik Syihab bebas bersyarat pada Rabu 20 Juli 2022. Dia bebas bersyarat setelah mendapat hak revisi dan integrasi. Rizik ditahan sejak menjadi tersangka kasus penyebaran kabar bohong hasil tes swab virus corona COVID-19 di RS Umi Bogor, Jawa Barat, 12 Desember 2020. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Rizik 4 tahun. Ali Ngabalin minta Rizik Syihab lebih beradab saat kritik pemerintah. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mohtar Ngabalin meminta mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab untuk lebih beradab saat mengkritik pemerintah. Ngabalin percaya Rizik paham cara yang baik dalam menyampaikan dakwah. Dia berharap Rizik menerapkan hal itu setelah bebas bersyarat. Ngabalin menyebut Rizik sebagai tokoh berpengaruh di kalangan umat Islam. Dia berharap Rizik membuat teduh suasana di masyarakat seusai menjalani hukuman di penjara. Politikus Partai Golkar itu khawatir ada pandangan negatif dari masyarakat jika Rizik tak mengubah cara berdakwah. Sebelumnya, Rizik Syihab bebas bersyarat pada Rabu 20 Juli 2022. Dia bebas bersyarat setelah mendapat hak revisi dan integrasi. Rizik ditahan sejak menjadi tersangka kasus penyebaran kabar bohong hasil tes swab virus corona COVID-19 di RS Umi Bogor, Jawa Barat, 12 Desember 2020. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Rizik 4 tahun penjara. Ali Ngabalin minta Rizik Syihab lebih beradab saat kritik pemerintah. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mohtar Ngabalin meminta mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab untuk lebih beradab saat mengkritik pemerintah. Ngabalin percaya Rizik paham cara yang baik dalam menyampaikan dakwah. Dia berharap Rizik menerapkan hal itu setelah bebas bersyarat.